Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Bersyukur dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan itu di antara cara bersyukur yang terbaik, jemaah. Menggunakan apa yang diberikan oleh Allah dari nikmat, kita sibukkan diri kita dengan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tidak ada lain keberkahan yang akan kita dapatkan. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu, semoga senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah. Kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbarokah ini kita bisa duduk, kita bisa melanjutkan pelajaran dan kajian kita masih membahas kitab yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yaitu kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan sekarang kita akan masuki bab yang ke-32 dari kitab ini, yaitu babun fadlu du'afil muslimin wal fuqara wal khamilin. Bab keutamaan orang-orang yang dia memiliki kelemahan. Keutamaan orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin. Kemudian keutamaan orang-orang yang fakir. Kemudian keutamaan orang-orang yang khamilin, yang gak terkenal, tetapi dia terkenal di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa maksudnya di sini jemaah? Ternyata orang-orang yang lemah, orang-orang yang kafir, yang fakir, itu di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki kedudukan yang sangat besar. Di antaranya Allah Rabbul Alamin menyebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. Maka Allah Rabbul Alamin mengatakan, wasbir nafsaka ma'alladzi yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum. Maka bersabarlah engkau bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabb mereka. Dan biasanya orang yang paling sering berdoa itu orang yang enggak punya, jemaah. Orang-orang yang punya kadang-kadang lupa sama Allah Rabbul Alamin. Kita kalau belum ada nikmat, belum dikasihkan rezeki oleh Allah, duduk paling depan di masjid sholatnya, enggak pernah terlambat. Tapi kalau sudah diberikan rezeki oleh Allah, sudah buka cabang 1, cabang 2, cabang 3, entah di mana dia bersop. Mungkin kadang-kadang orang sudah selesai sholat baru dia datang. Kenapa terlambat? Tadi sibuk ngurusin bisnis dan yang lainnya. Nah, agak jauh. Dan terkadang dia nggak menyibukkan dirinya di pagi sama sore hari untuk berdoa kepada Allah. Karena selesai sholat subuh dia langsung turun ke tempat kerjanya. Kemudian dia melakukan apa yang dia lakukan dari pekerjaannya tersebut.
Kemudian kalau udah sore hari ya sudah capek dia jemaah. Udah tinggal ngitung-ngitung hasil apa yang dia sudah dapatkan. Nah, adapun orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, maka mereka terus berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka Allah Rabbul Alamin mengatakan, bersabarlah bersama mereka yang mana mereka mengharapkan keutamaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian janganlah engkau memalingkan pandanganmu dari mereka. Kadang-kadang kalau kita yang lebih mampu daripada orang miskin, kita nggak mau melihat mereka, jemaah. Jangan. Bisa jadi mereka itu lebih banyak keutamaannya daripada kita, jemaah. Keutamaannya lebih banyak daripada kita. Karena dia kalau sholat akan menghadirkan hatinya, kalau berdoa dia akan menghadirkan hatinya juga kebutuhannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, hadis yang pertama disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan Harisa bin Wahb radhiyallahu taala anhu qala, dari Harisa bin Wahab, semoga Allah meridhoinya, ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah kalian aku kabarkan siapa penduduk atau penghuni surga? Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, kullu dha'ifin mutadha'afin, semua atau setiap orang yang lemah dan dianggap remeh oleh orang lain, tetapi tidak dianggap remeh oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang-orang menganggap dia remeh. Bahkan kalau ngantri di antrian, kadang kita suruh dia paling depan, paling belakang. Bahkan ketika antum ada acara makan-makan, antum kadang nggak ngundang dia. Yang diundang orang-orang kaya, padahal doa mereka itu adalah doa yang mustajab. Madfu'un bil abwab, itu dibuka pintu oleh Allah Jalla Jalaluhu. Pintu langit itu kebuka bagi mereka. Maka orang yang ahli surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang lemah, yang dianggap lemah oleh manusia, tapi di sisi Allah adalah orang-orang yang dekat. Lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Tapi kalau mereka berdoa kepada Allah, bersumpah dengan nama Allah, maka Allah pasti kabulkan dia. Dan di antaranya adalah sahabat yang tidak terkenal, dia miskin, cuman dia baktinya luar biasa kepada orang tuanya, ibunya. Siapa? Uwais Al-Qarni. Mana ada Uwais itu orang terpandang? Bahkan ketika diberikan kekuasaan, ditinggalkan semua berapa hari, hilang sudah. Uwais itu kemana nggak tahu. Kemana nggak tahu. Dia terlalu nggak sibuk. Dia nggak mau menonjolkan dirinya. Dia orang miskin, tapi dia nggak suka minta-minta. Bahkan kalau ngantri mungkin dia diusir. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia memohon kepada Allah pasti dikabulkan. Akhirnya apa yang terjadi? Sahabat Umar bin Khattab ketika mendengar ada rombongan dari daerah Uwais Al-Qarni, dia menunggunya, kemudian ketemu, kemudian minta supaya Allah mengampuni dosanya. Diminta doa. Wahai Al-Qarni, doakan aku kepada Allah supaya aku diampuni dosaku oleh Allah. Dia didoakan oleh Uwais Al-Qarni tersebut. Padahal nggak ada orang yang kenal dia. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Maukah kalian aku kabarkan siapa orang-orang yang dia menjadi ahli neraka? Maka dia adalah kullu utullin jawadin mutakabbirin. Dia adalah orang yang kikir, orang yang yang gemar mengumpulkan harta, lagi congkak dan takabur, jemaah. Dia itu. Biasanya kalau kita ada orang kaya, kemudian kita udah capek, kadang kita nggak peduli dengan orang miskin. Padahal bisa jadi rizki yang kita dapatkan itu karena doa dari orang miskin, jemaah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ubghuni bidu'afaikum, carikan aku orang-orang yang lemah di antara kalian, fa innama tunsuruna wa turzakuna bidu'afaikum. Karena bisa jadi kalian ditolong oleh Allah, kalian dimudahkan rezekinya oleh Allah karena doa-doa orang yang lemah di antara kalian. Jangan meremehkan mereka. Tapi yang kita harus sibukkan diri kita itu adalah apa? Memperbaiki diri kita, kemudian menjadi orang-orang yang terbaik. Nah,
Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Wa an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu qala marra rajulun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang laki-laki lewat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lewat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, faqala li rajulin indal jalis, maka beliau pun mengatakan kepada orang-orang yang lagi duduk. Nabi para sahabat lagi duduk, ada orang yang lewat. Kemudian Nabi mengatakan, ma ra'yuka fi hadza? Bagaimana menurut engkau dengan si fulan bin fulan ini yang lewat ini? Maka para ulama, para sahabat mengatakan, qala rajulun minan asyrafin nas. Dia adalah orang dari kalangan orang-orang yang terpandang ya Rasulullah. Wa hadza wallahi, dan ini demi Allah, hariyun in khataba ayyunkaha wa in syafa'a yusfa'a. Kalau dia melamar anak orang pasti dinikahkan. Tapi kalau dia meminta syafaat, misalnya minta pertolongan, pasti akan dikabulkan oleh orang lain. Pasti dikabulkan karena dia adalah orang terpandang. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diam. Summa marra rajulun akhar. Kemudian datanglah seorang laki-laki yang lain lagi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ra'yuka fi hadza? Bagaimana menurutmu dengan si fulan ini? Maka sahabatnya tersebut pun mengatakan, qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Ini adalah laki-laki dari kalangan orang-orang fakir, di kalangan orang miskin, orang muslimin ya Rasulullah. Hadza hariyun in khataba an la yunka. Ini kalau dia melamar ya anaknya tetangga atau anaknya siapa, pasti dia ditolak. Pasti dia tidak akan dinikahkan. Wa in syafa'an la yusyaffa. Kalau dia minta pertolongan, enggak akan ada orang yang mau menolongnya ya Rasulullah. Wa in qala an la yusma'a li qawlihi. Bahkan disebutkan mungkin enggak ada orang yang mendengar ucapannya ya Rasulullah. Karena dia miskin. Karena memang di masyarakat tuh kalau kedudukan kita miskin tuh kadang nggak ada orang yang peduli sama kita ya jemaah. Maka jangan merasa berat dengan hal tersebut. Walaupun manusia nggak peduli sama kita, Allah itu peduli sama kita. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza khairun min mil'il ardi misli hadza." Laki-laki ini lebih utama daripada apa yang ada di muka bumi ini, jemaah. Nggak ada orang yang mengenal dia, dia miskin. Tapi kalau beribadah itu lebih khusyuk daripada orang-orang kaya. Dan begitu memang kenyataannya jemaah. Kalau kita jadi orang miskin, antum pergi kemana-mana itu, susah jemaah, susah. Dan memang sifat manusia seperti itu. Hati-hati. Itu orang-orang yang congkak, yang sombong, yang tidak menyamaratakan manusia, Allah akan azab dia. Padahal yang jadi tolak ukur orang itu terbaik di sisi Allah itu bukan kayanya jemaah. Bahkan Nabi SAW menyebutkan orang-orang miskin ini lebih cepat masuk surga daripada orang-orang kaya. Kenapa? Karena apalagi yang mau dihisab, nggak ada. Amalannya ikhlas karena Allah, nggak ada yang disombongkan, nggak ada yang dia patut sombong dengan hal tersebut. Hartanya juga nggak banyak, paling cepat masuk ke dalam surga. Adapun orang-orang yang kaya, apalagi dia tidak menggunakan kekayaannya dalam ketaatan kepada Allah, hisabnya itu lebih besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Seorang atau kaki seorang hamba itu tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 hal. Di antaranya an malihi min aina iktasaba wa fi ma anfaqa. Dari mana dia dapat dan dia gunakan untuk apa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini adalah orang yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah tabaraka wa taala memberikan keberkahan kepadanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtajjatil jannatu wan nar faqala an-nar. Maka disebutkan bahwasanya neraka dan surga ini berbantah-bantahan. Akhirnya neraka itu pun mengatakan fiya al-jabbarun al-mutakabbirun. Maka dia mengatakan di dalamku ini akan dimasukkan kepada mereka adalah orang-orang yang sombong lagi congkak. Jabbar, orang-orang yang sombong.
orang-orang yang congkak. Wa qalatil jannah, maka surga pun mengatakan fiya du'afaun nas, yang akan masuk ke dalam aku ini adalah orang-orang yang lemah di kalangan manusia. Wa masakinuhum, orang-orang yang miskin. Faqadallahu bainahuma innaki aljannatu rahmati arhamu biki man asya innaki nar azabi u'adzibu biki man asya wa likilaihima alayya mil'uha. Kemudian surga pun mengatakan bahwasanya yang masuk ke dalamku adalah orang-orang miskin, orang-orang yang dia tidak memiliki apa-apa, orang-orang yang lemah. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wahai surga, sesungguhnya engkau adalah tempat rahmatku, yang mana aku akan merahmati orang-orang denganmu siapa saja yang aku kehendaki. Dan wahai neraka, di tempatmu adalah tempat penyiksaanku, yang mana aku akan menyiksa orang-orang yang aku kehendaki di dalamnya. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, dan keduanya siapa-siapa yang akan diisikan. Nah, akan dipenuhi keduanya, baik surga ataupun neraka. Dan hadis adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa yang bisa kita ambil di sini? Orang-orang lemah itu banyak yang akan memenuhi surga, orang-orang miskin banyak yang memenuhi surga. Maka mereka memiliki keutamaan yang sangat banyak, yang enggak patut bagi kita meremehkan mereka. Maka nanti akan disebutkan oleh beliau ada keutamaan-keutamaan orang yang membantu orang-orang miskin. Kemudian disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, innahu la ya'ti rajulun saminun azimun, maka sungguh nanti akan datang seorang laki-laki, atau akan didatangkan seorang laki-laki yang dia besar, yang dia tubuhnya gemuk lagi besar, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, la yazinu indallahi janahata ba'ud, yang mana beratnya itu tidak seberat dari apa? Dari sayap nyamuk, enggak ada apa-apanya. Tubuhnya saja yang besar tapi enggak ada apa-apa. Apa maksudnya? Dia orang kaya, semuanya dimiliki di dunia ini, tapi dia enggak ada dapat apa-apa sama sekali dengan kekayaannya. Enggak ada gunanya sama sekali. Kekayaan dia makan, dia gunakan semuanya itu misalkan seperti orang gemuk yang enggak ada gunanya. Nah, enggak ada gunanya. Maka ketika kita diberikan harta oleh Allah Jalla Jalaluhu, gunakan untuk ketaatan, apapun yang bisa kita kerjakan dari ketaatan tersebut. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna imra'atan sauda, bahwasanya ada seorang perempuan yang hitam. Seorang perempuan yang hitam, yang dia biasanya kana takumul masjid aw syaban, yang mana dia biasanya menyapu Masjid Nabawi. Pembantu yang ada perempuan yang hitam yang biasanya kalau pagi sama sore nyapu Masjid Nabawi. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menemuinya, tidak mendapatinya, enggak kelihatan. Akhirnya ditanya oleh Nabi SAW, mana perempuan yang hitam yang biasa nyapu-nyapu itu? Maka para sahabat mengatakan, mata ya Rasulullah, dia sudah meninggal dunia. Akhirnya mendengar hal tersebut, Nabi SAW pun marah. Karena kadang-kadang orang miskin itu enggak terlalu diperhatikan. Atau ya sudah mati sudah selesai. Sama kalau antum lihat di kuburan, kalau orang miskin yang mati cuman berapa orang aja yang hadir di kuburan, yang membawa dia ke kuburan, kemudian bertakziah, cuman berapa orang. Tapi kalau orang yang besar, antum lihat banyak bunga banyak sekali. Kemudian orang-orang pada ramai datang seperti itu. Nggak tahu apa tujuannya. Apakah supaya dia terlihat lebih lebih peduli kepada orang tersebut atau yang lainnya. Padahal itu tidaklah bermanfaat, jemaah. Tidaklah bermanfaat. Yang bermanfaat kita datang untuk memberikan tasliyah kepada mereka supaya mereka jangan bersedih. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, afala kuntum adantumuni, kenapa kalian enggak ngabarin aku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faka'annahum saggaru amroha, seolah-olah engkau menganggap dia itu enggak ada apa-apanya. Engkau menganggapnya tidak ada apa-apanya. Ya seolah-olah enggak ada orang yang anggap, enggak ada orang yang memperhatikan kematiannya, sudah selesai, sudah seperti itu. Nah, aw amroha, atau perkaranya. Faqala dullani ala qabrihi, tunjukkan aku di mana kuburannya, kata Nabi SAW.
Fadalluhu fasalla alaihi. Kemudian ditunjukkanlah ini kuburannya Rasulullah, kemudian beliau salat di kuburan tersebut. Dan ini di antara syariat bolehnya orang salat jenazah di kuburan. Adapun salat yang lain enggak boleh. Salat-salat yang lain enggak boleh. Nabi SAW mengatakan, la tusallu alal kubur wa la tusalli alaiha. Jangan kalian salat yang menjadikan engkau salat itu di kuburan kalian, di depan kalian atau di atas kuburan. Enggak boleh. Itu dalilnya sahih. Dan itu diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh salat di kuburan. Siapapun dia. Nah, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak boleh salat di kuburannya, jemaah. Enggak boleh juga salat menghadap kuburan beliau juga enggak boleh. Salat menghadap kuburan juga tidak dibolehkan, jemaah. Adapun orang-orang mengambil ini dan itu, jelas itu adalah sesuatu yang tidak benar. Nah, kemudian yang berikutnya, beliau pun mengatakan, inna hadzal qubur mamlu'atun dzulmatan ala ahliha. Sesungguhnya kuburan ini adalah kuburan mungkin yang sangat disayangkan. Dia sudah meninggal dunia, kemudian sangat gelap sekali. Sungguhnya kuburan itu penuh dengan kegelapan atas penghuninya. Tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa inna Allah yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cahaya kepadanya dengan sebab saya mensolati atas mereka. Nah, maka boleh kita solat di kuburan, tapi solat jenazah saja, selainnya tidak dibolehkan. Kemudian yang berikutnya disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba as'asa akbara madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Ada orang-orang yang dia itu tidak diketahui, yang dia acak-acakan rambutnya, yang dia juga tidak dikenal oleh orang lain. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, kalau dia berdoa atas nama Allah, pasti Allah akan kabulkan doanya. Kemudian yang berikutnya disebutkan dari Usamah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kumtu ala babil jannah. Aku berdiri di pintu surga, kata Nabi SAW. Fa'idha amatu man dakhala al-masakin. Maka yang masuk, yang aku lihat adalah orang-orang miskin. Wa ashabul jaddi al-mahbusun. Ghairu anna ashaban nar qad umiru bihim ilan nar. Wa kumtu ala babin nar fa'idha amatu man dakhala an-nisa. Beliau mengatakan hal tersebut. Yang banyak masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang miskin, orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Sedangkan orang-orang yang kaya itu mahbusun, ditahan dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditahan dulu dia. Enggak masuk langsung ke dalam surga, tapi dia ditahan, kemudian dia ditanya semua yang harus ditanya dari kekayaannya. Kemudian dan dia belum diizinkan untuk masuk surga. Tapi di ahli neraka, aku berdiri di dekat pintu neraka, tiba-tiba aku lihat yang penuh atau yang memenuhi neraka tersebut adalah perempuan. Perempuan yang banyak. Karena kenapa? Karena perempuan ini adalah makhluk yang lemah, mudah terpengaruh, kemudian terlalu bawa perasaannya. Akhirnya kadang ya baru disakiti sedikit sama suaminya, ngomongnya macam-macam cuma. Seperti itu. Karena memang penuh dengan perasaan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal tersebut. Kenapa kok banyak yang menghuni neraka ya Rasulullah? Yakfurnal ashir. Karena dia banyak mengkufuri nikmat yang diberikan oleh atau rezeki yang diberikan oleh suaminya. Diberikan dia rizki, tapi dia mengatakan ketika suaminya melakukan kesalahan, sungguh engkau tidak pernah melakukan kebaikan kepadaku, dan kurang bersyukur, dan dia kurang bersyukur. Kemudian kadang perempuan ini juga yang banyak dijatuhkan dia atau dimasukkan dia ke dalam neraka lisannya. Lisannya luar biasa. Kalau kita ya jelas, tetap kita juga kena yang laki-laki. Lagi duduk-duduk kadang kita ngibahin orang, tapi cuman sekedar beberapa potongan saja. Tapi kalau perempuan enggak, satu sudah selesai digibahin, nyambung lagi, satu selesai nyambung lagi, satu selesai nyambung lagi. Maka kalau ibu-ibu lagi ngobrol tuh panjang ceritanya cuma. Tapi kalau laki-laki simpel saja. Nah, kita kalau nge-WA ibu-ibu itu, ayo cepat pulang, ini udah mau hujan, lama masih ceritanya. Tapi kalau ibu-ibu nge-WA kita, jangan tanya cuma, cepat pulang, langsung pulang antum. Enggak ada basa-basi, langsung pulang. Nah,
Lisan yang harus dijaga itu. Kemudian juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ma baina syakkaihi wa fakhidaihi, di antara dua rahangnya, kemudian di antara dua pahanya. Kenapa? Karena perempuan itu suka mengumbar auratnya, membuat laki-laki itu jatuh ke dalam perbuatan maksiat. Maka kita harus jaga tuh anak-anak perempuan kita, jangan sampai terlihat auratnya, kemudian dan yang lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis yang terakhir dari bab ini tentang cerita ada 3 anak yang bisa berbicara ketika dia berada di dalam buayan. Lam yatakallam fil mahdi illa salasan. Tidak ada yang berbicara di dalam buayan kecuali 3 orang saja. Tapi ada yang mengatakan 4. Ditambahkan 1 lagi. Yang pertama adalah Isa ibnu Maryam. Kemudian yang kedua adalah Sahibu Juraij. Sahibu Juraij itu ada orang ahli ibadah miskin, yang dia ketika dipanggil oleh orang tuanya nggak disebut, nanti akan disebutkan. Kemudian yang ketiga itu Ashabul Ukhdud. Ada dalam Al-Quran disebutkan Ashabul Ukhdud. Itu anak yang pertama Nabi Isa alaihissalam langsung ngomong ketika keluar. Kemudian yang kedua ini Ashabul Ukhdud. Ketika dia diperintahkan, udah lewat ceritanya jemaah, udah lewat ketika mau dibakar, semuanya itu mau dibakar, supaya dia kembali ke agama nenek moyangnya, nggak mau, agak-agak enggan perempuan tersebut. Kemudian anaknya itu mengatakan, ya ummah isbiri wa anti alal haq. Wahai ibuku, sabarlah engkau di atas kebenaran. Akhirnya dia nyemplung juga. Kemudian yang keempat disebutkan adalah anak dari tukang sisirnya Fir'aun. Anak dari tukang sisirnya Fir'aun. Ketika sisirnya jatuh, kemudian diambil mengatakan Bismillah. Kemudian anaknya ini ngomong, oh ada Tuhan selain bapakku. Maka dikatakan, iya, Tuhanku dan Tuhan bapakmu. Akhirnya ngelaporlah dia ke bapaknya. Kemudian dipanaskan di tungku, dikasihkan minyak yang sangat panas. Kemudian disuruh dia kembali ke agama nenek moyangnya, menyembah Fir'aun. Dia nggak mau, akhirnya dilempar satu persatu anaknya. Akhir tinggal gantian dia sama anaknya yang masih digendong. Nah, mau dilempar, dia mau ragu, tapi anaknya berbicara ketika masih di buayan, lagi digendong. Nah, kemudian di sini disebutkan tentang Juraid. Nah, disebutkan tentang Juraid. Juraid ini adalah laki-laki rajulun kana Juraid rajulun abidan. Fattakhadha sawamataha fakana fiha. Fa'atat ummuhu wa huwa yusalli faqalat ya Juraid. Faqala ya Rabbi ummi wa salati. Nah, singkat ceritanya bahwasanya Juraid ini adalah orang ahli ibadah, laki-laki yang dia Masya Allah menyibukkan dirinya untuk beribadah. Dan dia ada tempat ibadah dekat dengan rumahnya, dia buat kayak gazebo lah, agak lebih tinggi dari rumahnya, mungkin karena kondisi tempat tanahnya, mungkin kayak di belakang sana jemaah, agak tinggi, dibuat tempat ibadah. Lagi sholat, kemudian dipanggil oleh ibunya, ya Juraid. Akhirnya dia pun ragu, dia mengatakan, ya Allah, ibuku atau sholatku? Ibuku atau salatku? Dia salat sunnah jemaah. Ibuku atau salatku? Ternyata dia melanjutkan salatnya, kemudian dia tidak menyahut apa? Menyahut ibunya. Besoknya seperti itu sampai 3 kali. Karena mungkin saking keselnya mungkin ibunya, dia pun mengatakan, ya Allah, jangan matikan Juraid. Allahumma la tumithu hatta yanzuru ila wujuhi al-mumisatin. Ya Allah, jangan matikan dia sampai dia melihat pelacur. Kata ibunya. Ternyata terjadi hal tersebut. Terfitnah dia dengan pelacur. Dan ini juga bisa antum ambil faedah. Doa orang tua itu mustajab. Jangan doakan anak antum aneh-aneh. Jangan. Doakan dia kebaikan. Walaupun mungkin susah diatur, maka keluarkan doa antum yang terbaik. Mengatakan, ya Allah, berikanlah dia ketaatan dan seterusnya. Bahkan disebutkan imam besar kita yang di Masjidil Haram, yang dari Taif. Nah, beliau disebutkan anaknya agak susah diatur. Di ceritanya beliau tersebut. Sampai karena saking kesalnya didoakan, mudah-mudahan engkau jangan sampai mati sampai engkau menjadi imam besar di Masjidil Haram. Dan terjadi. Sampai sekarang beliau menjadi imam besar di sana dan suaranya sangat kita rindukan. Kalau antum nyampe sana dengar suaranya itu luar biasa. Nah, siapa?
saya sudahi sampai sekarang beliau. Dan begitu juga dengan Imam Bukhari, jemaah. Imam Syafi'i juga. Itu doa-doa dari orang tua yang mustajab. Antum jangan sampai mendoakan anak antum tuh doa-doa yang kadang-kadang mudah-mudahan engkau mati. Jangan. Nah, kadang lihat anaknya susah diatur di ya dasar apa, lah nggak boleh. Itu hukumnya jangan. Dilarang oleh Allah Tabaraka, karena doa kita ini mustajab. Kemudian singkat cerita, dia pun difitnah, kemudian beliau sholat, kemudian dia mengatakan berbicara kepada anak tersebut, kemudian mengatakan, siapa bapakmu wahai fulan, wahai anak kecil? Dia mengatakan, bapakku itu adalah pengembala kambing di sana. Nah, dia difitnah berzina dengan pelacur tersebut oleh masyarakat, dihancurkan tempat sholatnya, bahkan setelah tahu dengan hal tersebut mau dibangunkan dengan emas dan yang lainnya, tapi dia tidak mau. Nah, maksudnya apa di sini? Maksudnya ternyata orang-orang yang lemah yang kita remehkan, terkadang mereka lebih baik daripada kita. Kemudian doa, jangan sampai kita doakan orang-orang yang kita cintai dengan doa keburukan. Nah, Allah Ta'ala dalam sab, sisanya waktunya kita gunakan untuk tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan. Apa sih kategori orang miskin itu? Ada disebutkan kayaknya setelah pembahasan ini, mula tofatul yatim wal banati, dan kemudian ada masakin. Siapa sih orang-orang miskin itu? Orang-orang yang dia tidak memiliki apa-apa, cuman dia tidak meminta-minta kepada manusia. Itu orang miskin yang sejati. Adapun orang-orang yang dia tidak punya apa-apa kemudian dia minta-minta, itu bukan orang miskin, kata Allah Tabaraka. Yang miskin itu yang dia nggak miliki apa-apa, cuman dia menjaga dirinya dari meminta-minta. Kemudian disebutkan oleh para ulama, orang miskin, kategori orang miskin yang patut untuk dibantu, orang miskin yang dia disebutkan kategori, ada fakir sama miskin. Kalau miskin itu biasanya mungkin kebutuhannya sehari itu 100.000. Cuman yang dia dapati cuman 50.000. Itu miskin. Adapun kalau fakir lebih sedikit lagi. Kebutuhannya 100.000. Cuman yang dia dapati satu hari ini cuman 25.000. Itu fakir. Fakir itu lebih susah daripada orang miskin. Kebutuhan 100.000, cuman dia dapat cuma 50.000. Dia kurang, mungkin dia makan sehari sekali. Kalau kita kan sehari 3 kali kita makan, itu orang miskin. Kemudian orang yang miskin yang patut kita bantu itu orang yang tidak mudah meminta-minta dia. Kemudian dia sibukkan dirinya dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Itu penghuni surga. Adapun orang yang suka minta-minta, bahkan membuat profesinya minta-minta, ternyata setelah kita teliti-teliti, dia sebenarnya bukan orang miskin. Dan antum sering dapat berita kan, ada pengemis yang gembel, yang kayak lusuh semuanya. Ternyata rumahnya itu berlantai 2. Kita masih kayu rumah kita ya jemaah. Dia kelihatannya kayak miskin. Nah, walaupun sejatinya kita kan nggak dituntut untuk nyari-nyari apakah dia ini, apakah ini. Tapi seharusnya orang-orang yang kaya di antara kita ini memperhatikan orang-orang yang di lingkungannya. Nah, orang-orang yang nggak mampu, yang lainnya bantuin dia. Jangan mereka harus minta dulu baru kita kasih. Enggak. Walaupun dia nggak meminta itu, maka antum kasih, dan itu yang terbaik. Nah, orang miskin itu orang yang kebutuhannya 100.000, tapi yang dia dapatkan cuman 50.000 saja. Kalau yang miskin lebih rendah lagi. Nah, itu dia yang miskin disebutkan oleh para ulama. Tapi yang sejatinya yang benar-benar miskin itu adalah yang nggak punya apa-apa, cuman dia tidak suka minta-minta ke orang lain. Dia berusaha sendiri, banting tulang dan seterusnya. Nah, itu orang yang kita perlu bantu. Dan biasanya kalau antum jadi Pak RT, antum tahu data-datanya. Nah, bantuin mereka. Jangan jadi pimpinan, kita tidak peduli kepada masyarakat kita. Nah, jemaah, Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, ada yang lain? Fadhal. Kalau nggak ada kita cukupkan. Gak ada jemaah. Nah, Allah Ta'ala alam sahab, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita jemaah, mengangkat derajat kita oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian bantu orang-orang yang lemah di antara kita. InsyaAllah nanti keutamaannya akan disebutkan di bab yang berikutnya oleh Al-Imam An-Nawawi. Membantu orang miskin, membantu orang yang lemah, dan seterusnya. Nah, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan kesempatan kita untuk terus beribadah kepada Allah, kemudian memasukkan kita ke dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Kita cukupkan dengan
dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.